Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat beriring salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Waldi Gustiadi, NPM 2161020061. Nama saya Yutra Mapridasti dengan NPM 2161020063. Nama saya Dinti Amalia dengan NPM 2161020077. Nama saya Indra Angga Kusuma dengan NPM 2161020078. Saya Selviania Sipakamseno dengan NPM 2161020058. Di sini saya sebagai moderator dengan 4 teman saya sebagai presentator. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori, filsafat, fungsi, bentuk, dan media arsip. Pengertian arsip dalam bahasa Yunani berkembang menjadi kata archia yang berarti catatan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arsip adalah simpanan surat-surat penting. Surat dapat dikatakan sebagai arsip apabila surat tersebut masih mempunyai kepentingan, baik lembaga, organisasi, instansi, dan perseorangan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Dan surat tersebut harus disimpan dengan menggunakan suatu sistem penyimpanan tersebut, sehingga surat tersebut mudah dan cepat ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali. Pengertian filsafat. Filsafat kearsipan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengaturan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, serta mudah untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. 7 bentuk arsip. Berdasarkan bentuk fisiknya, dibagi menjadi 2. Arsip berbentuk lembaran atau surat, dan arsip tidak berbentuk lembaran atau flash disk. Berdasarkan masalahnya, dibagi menjadi 5, yaitu financial record, masalah keuangan atau akuntansi, inventory record, masalah barang inventaris atau jumlah barang, personal record, masalah kepegawaian atau surat lamaran kerja, sales record, masalah penjualan atau daftar agen distributor, dan production record, masalah produksi atau arsip tentang jenis bahan baku. Berdasarkan pemiliknya, dibagi menjadi 2, yaitu lembaga pemerintahan, yaitu meliputi arsip nasional di Indonesia, dan instansi pemerintahan atau swasta, yaitu meliputi arsip primer dan sekunder, dan arsip sentral dan arsip unit. Berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 5, yaitu arsip tidak penting, yaitu arsip yang hanya memiliki kegunaan informasi atau brosur. Arsip biasa, yaitu arsip yang semula penting namun dengan seiring berjalannya waktu tidak berguna lagi, atau surat lamaran kerja. Arsip penting, yaitu arsip yang mengikat antara masa lalu dan masa yang akan datang, atau surat kuasa. Arsip sangat penting, yaitu dokumen yang keberadaannya sangat penting, seperti naskah proklamasi. Arsip rahasia, arsip yang hanya boleh diketahui oleh orang tertentu atau kelompok tertentu. 5. Berdasarkan fungsinya, arsip dinamis adalah dokumen yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip statis yaitu dokumen yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau Lembaga Kearsipan. 6. Berdasarkan kekuatan hukum atau legalitas dalam hukum. Arsip autentik
yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta. Arsip tidak autentik, yaitu arsip yang di atasnya tidak ada tanda tangan asli dengan tinta. 7. Berdasarkan tingkat keasliannya. Arsip asli adalah dokumen yang awal dari mesin ketik, cetakan printer, tanda tangan basah, dan legalisasi asli atau dokumen utama. Arsip tembusan adalah dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya yang dimana proses pembuatannya bersama dokumen asli, namun ditunjukkan pada pihak selain penerima dokumen asli. Arsip salinan adalah dokumen yang proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli, namun memiliki kesesuaian dengan dokumen asli. Selanjutnya, fungsi arsip dan filsafat. Fungsi arsip ada dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang masih digunakan secara langsung, sedangkan arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan lagi secara langsung. Selain itu, arsip juga memiliki fungsi primer dan sekunder. Yang pertama, fungsi primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan penciptaan arsip tersebut. Yang kedua, fungsi sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pencipta arsip. Kemudian, fungsi filsafat. Fungsi filsafat ada 4, yaitu sebagai sumber ingatan bagi organisasi atau individu, sebagai bahan penelitian, sebagai sumber informasi bagi para pemimpin, dan sebagai alat bukti tertulis suatu hal. Selanjutnya, media arsip. Media arsip dibagi menjadi 4, yaitu tekstual, kartografi, audiovisual, dan marxisreadable. Yang pertama ada tekstual atau medianya kertas, contohnya adalah surat. Yang kedua ada kartografi dan gambar teknik, contohnya adalah peta. Yang ketiga ada audiovisual, yang dibagi menjadi 3, yaitu audio atau rekaman suara, contohnya kaset, visual gambar statik, contohnya foto, visual citra bergerak, contohnya film tanpa suara, dan yang terakhir audiovisual, contohnya film atau VCD. Yang keempat ada marxisreadable atau produk TI, adalah arsip yang hanya dapat dibaca dengan alat atau mesin, contohnya adalah flash disk. Sekian dari kami, mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan untuk pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.